Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang rasanya pada kesempatan hari ini bisa menyapa Anda kembali. Bagaimana kabar saudara saat ini? Senantiasa saya berharap saudara semua dalam kondisi yang sehat, tetap kuat, dan senantiasa bersemangat untuk terus memiliki hidup yang berpengharapan dalam Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Pelayanan yang Menyentuh Hati. Untuk mengawali renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berterima kasih dan bersukacita atas segala anugerah kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala perlindungan dan penyertaan-Mu yang sudah boleh kami nikmati setiap saat. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Mari Tuhan, berfirmanlah pada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami, untuk kami bisa menangkap rahasia kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mendengar kata pelayanan, banyak orang mungkin berkata, munafik, belum benar saja sudah mau melayani Tuhan. Atau bahkan ada tuduhan, sudahlah berhenti saja, karena masa lalu kamu ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Gak usah sok suci lah melayani Tuhan segala. Cukup kamu rajin datang beribadah, datang persekutuan, tapi nggak usah terlalu aktif. Ingat masa lalumu yang tidak begitu baik. Tapi tahukah Anda bahwa kerinduan Tuhan adalah agar kita semua melayani Dia, semua orang, apapun latar belakangnya. Tuhan rindu setiap anak-anaknya aktif melayani, aktif memberitakan kebenaran Tuhan, aktif menjadi berkat juga bagi orang lain. Dia Tuhan yang telah rela mati agar kita menerima hidup dan hidup dalam kelimpahan. Artinya apa? Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita bagikan kepada orang lain juga secara cuma-cuma juga. Contohnya, ada seorang yang dilunasi hutangnya, pasti akan merasa berhutang budi kepada orang yang sudah menolong melunasi hutangnya. Demikian juga dengan kita kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi dan bersyukur kepada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita melihat masa lalu kita yang tidak baik. Kemudian kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat masa lalu, tidak ada orang di dunia ini yang layak melayani Tuhan. Bahkan Rasul Petrus sekalipun, Tuhan memberi peringatan kepada Tuhan Yesus, kepada Rasul Petrus, bahwa dia nanti akan menyangkali sebanyak 3 kali. Dengan jelas Tuhan memberi peringatan kepada Petrus. Dan Petrus beberapa jam kemudian benar-benar menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kalau hal ini dilihat sebagai masa lalunya, Rasul Petrus pun tidak layak melayani Tuhan karena dia telah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tetapi kita mengerti
bahwa ketika Rasul Petrus betul-betul bertobat dan mau menyerahkan diri sepenuhnya dipakai oleh Tuhan, Tuhan memakai Rasul Petrus secara luar biasa. Saudaraku, Tuhan itu tidak melihat masa lalumu, apapun, sejelek apapun masa lalumu. Yang penting bagi Tuhan adalah apakah sekarang ini engkau hidup dalam pertobatan dan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita mengetahui semua bahwa tidak ada satupun dari kita ini yang tidak berdosa dan layak untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Semua berdosa, dan kalau dilihat masa lalunya, semua tidak layak karena semua manusia berdosa. Tetapi karena penebusan Yesus Kristuslah, maka kita dijadikan oleh Tuhan menjadi layak untuk bisa melayani Tuhan. Yang penting sekarang hidupmu dalam pertobatan dan engkau setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Ada satu peristiwa agar dapat ditabiskan menjadi seorang pendeta di gereja. Para sarjana teologi harus melalui serangkaian proses seleksi selama beberapa tahun. Setelah dia mengalami proses sekian tahun, seluruh calon itu dikumpulkan dan ketua panitia menyampaikan keputusan mereka. Ketua panitia ini berkata, setelah melakukan proses seleksi yang ketat, kami menyimpulkan tidak ada satu orang calon pun yang layak melayani Tuhan dan dapat ditabiskan menjadi pendeta. Itu kata ketua panitia dalam pengumuman pidatonya. Maka perubahan mimik di wajah calon pendeta itu terlihat dengan jelas. Lalu ketua panitia itu melanjutkan pidatonya. Kita semua memang tidak layak melayani Tuhan. Tetapi syukurlah Tuhan Yesus melayakkan kita karena Dia sudah mengampuni dan menyelamatkan kita. Ya saudaraku, semua manusia telah berdosa. Hal ini adalah sebuah kebenaran yang tidak disangkal. Namun ketika manusia membandingkan dirinya dengan pendosa lain, seringkali mereka merasa lebih suci dan lebih layak di hadapan Tuhan. Padahal jika dibandingkan dengan kekudusan Tuhan, kesalehan manusia yang paling baik pun tidak lebih dari kain kotor belaka di hadapan Tuhan. Dosa itu tidak melulu soal seberapa banyak pelanggaran yang kita lakukan. Dosa juga bukan hanya berupa tindakan. Dosa adalah tabiat manusia. Kita dilahirkan dalam dosa dan kita bertumbuh dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi karena hanya dalam anugerah Tuhan sajalah, maka Allah bertindak untuk mengatasi dosa saudara, dosa saya, dosa kita semua. Kristuslah yang tanpa dosa, dibuatnya menanggung seluruh dosa umat manusia, agar kebenaran Tuhan dapat dikenakan kepada kita. Dengan menyambut anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup kita pun diperbarui dan kita menjadi manusia baru dengan status yang baru pula, yaitu sebagai anak Allah. Saudaraku, saya pun dilayakkan untuk bisa melayani Tuhan yang kita sembah, apapun latar belakang saya. Jadi saudaraku, melayani menjadi satu respon yang indah ketika kita mengalami hidup yang diberkati Tuhan,
Bukan saja karena kita berada dalam suatu lembaga pelayanan yang resmi, tetapi kita sebagai orang beriman sepatutnya dan seharusnya memiliki prinsip hidup adalah hidup untuk melayani Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang diberitakan kepada kita memberi pengertian bagaimana sikap dan hidup untuk melayani Kristus yang sudah datang terlebih dahulu sebagai gembala yang agung untuk melayani kita semua. Saudaraku, apa artinya melayani itu? Melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudaraku, melayani tidak dibatasi hanya di gedung gereja saja. Di mana saja kita berada, sebagai apa saja profesi kita dapat melayani Tuhan. Sebab melayani itu bukan hanya menjadi singer, worship leader, bermain musik, atau menyampaikan khotbah. Melayani adalah jika kita memberi diri kita menjadi berkat untuk sesama kita. Hidup kita membantu orang lain, kita berikan waktu kita, perhatian kita, bahkan uang kita. Itu adalah pelayanan yang nyata. Itu sudah disebut sebagai melayani Tuhan. Ketika kita juga mengasihi sesama kita, peduli sama sesama kita. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, dari ayat ini kita memahami bahwa melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sesungguhnya melayani itu adalah anugerah Allah. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ternyata saudaraku, melayani adalah anugerah Allah. Sebab jika kita dipanggil untuk melayani, maka itu artinya kita dipercaya oleh Allah menjadi alatnya. Sebab seharusnya kita manusia berdosa ini tidak layak untuk melayani. Namun anugerahnya lah yang melayakkan kita. Bagaimana kita meresponi anugerah Allah ini? Lakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Sebab melayani adalah anugerah Allah. Selama masih hidup berarti itu anugerah untuk kita melayani Tuhan. Melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan karena kita taat akan perintah Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini menjadi landasan yang kuat bagi kita untuk memahami bahwa pelayanan bukanlah sekedar aktivitas belaka, melainkan sebagai ungkapan kasih yang nyata kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk melayani Tuhan, kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita mau taat akan perintahnya. Melayani adalah sebuah panggilan hidup bagi setiap orang percaya. Ketika kita memilih untuk melayani, kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan oleh Tuhan bagi dunia ini.
Mari kita terus bertumbuh dalam pelayanan, sehingga kita dapat membawa semakin banyak orang datang dan menikmati kasih Kristus. Selain tanda cinta kita kepada Tuhan, ternyata melayani itu adalah perintah Tuhan kepada semua umatnya. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku, ayat ini memberikan pemahaman yang sangat mendasar tentang panggilan kita sebagai orang percaya. Semua, Anda, saya, kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita tidak memilih untuk menjadi pengikut Kristus, melainkan Tuhanlah yang memilih kita. Ini adalah anugerah yang luar biasa, karena menunjukkan kasih-Nya yang tidak terhingga kepada kita. Siapa kita ini kok dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk melayani. Setelah memilih kita, Allah kemudian menetapkan kita untuk dapat menghasilkan buah. Buah yang dimaksud di sini adalah hasil dari kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Salah satu bentuk buah yang paling nyata adalah pelayanan. Ketika kita melayani sesama, kita sedang menunjukkan kasih Kristus kepada dunia ini. Melayani itu bukan sekedar pilihan, tetapi merupakan buah yang seharusnya dihasilkan oleh setiap orang yang percaya. Melayani itu adalah perintah Tuhan, dan jika kita mengasihi Tuhan, berarti harus melakukan perintah Tuhan, dan salah satunya adalah melayani Tuhan. Mari saudaraku, kita jadikan pelayanan menjadi keharusan dalam hidup kita. Apapun masalah kita, apapun latar belakang kita dan kondisi kita, kita jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani adalah perintah Tuhan yang membawa berkat bagi kita dan bagi orang lain, juga bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melayani dengan setia, kita sedang hidup sesuai dengan tujuan Allah bagi hidup kita. Mari kita terus bertumbuh dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Ampuni kami kalau kami seringkali merasa tidak layak untuk menjadi pelayan-Mu. Ampuni juga kami kalau kami sering menilai orang lain soal layak atau tidak layak sebagai pelayan-Mu. Kami mengerti sekarang bahwa melayani adalah perintah Engkau kepada kami semua sebagai anak-anak kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat masa lalu kami sebagai orang berdosa, tetapi Engkau yang melayakkan kami melakukan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, dan kami layak menjadi pelayan-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami dengan setia hidup melayani Engkau. Bapa, biarlah mulai saat ini dengan kesadaran yang penuh kami berjanji untuk selalu menjadi pelayan-Mu, melayani dengan segenap talenta yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu.
Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam segala hal, dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati hidup kami semuanya. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Engkau juga menjamah dan melawat saudara-saudara kami yang sedang dalam beban berat dan banyak persoalan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Mari kita terus bertumbuh dalam pelayanan, karena melayani adalah perintah Tuhan yang membawa berkat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melayani dengan setia, kita sedang hidup sesuai dengan tujuan Allah bagi hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.